Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Mustafa Ahmad Sabani dengan NIM 21050111135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan juga tutorial uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji hipotesis di SPSS. Kemudian juga saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari uji tersebut. Baik, yang pertama, untuk langkah yang pertama, kalian harus bisa menyiapkan data yang akan kalian olah di SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data tersebut dalam bentuk Excel. Dan jadi kalian juga bisa menyimpan data kalian di Excel seperti ini, kemudian bisa di-save di device kalian. Baik, setelah kalian simpan di device kalian, kalian bisa langsung buka SPSS kalian. Nah, di sini saya sudah memindahkan data Excel tersebut ke SPSS. Nah, bagaimana sih tutorialnya untuk memindahkan data Excel ke SPSS ini? Baik, kalian bisa langsung ke File, kemudian klik Open, kemudian klik Data. Karena file yang saya save merupakan bentuk Excel, maka kita ganti file of type ini menjadi Excel, agar data yang kita simpan itu bisa kedetek atau terlihat. Nah, kemudian kalian bisa klik data kalian, kemudian klik open. Baik, nanti kemudian akan muncul seperti ini. Setelah di data view, setelah itu kalian bisa langsung ke variable view. Nah, di variable view ini kalian bisa mengganti measure ini menjadi scale semua. Nah, setelah kalian sudah ganti measure ini menjadi skala semua, langkah selanjutnya itu kita akan menjumlahkan X1.1 sampai X1.5 ini menjadi X1, kemudian X2.1 sampai X2.5 ini menjadi X2, kemudian X3.1 sampai X3.5 ini menjadi X3, Y1.1 sampai Y1.5 ini menjadi Y. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa langsung ke transform, kemudian compute variable. Nah, karena yang akan kita berubah terlebih dahulu itu dari X1 ya. Kemudian kita bisa di target variable ini kita isikan X1. Kemudian pada function group kita klik all, dan pada function and special variable kita klik sum. Kemudian klik panah ini. Setelah itu kita hapus tanda tanya yang ada di dalam numeric expression ini. Kemudian kita klik X1.1 yang ada di bawah type and label. Kemudian kita tulis to. Setelah itu kita klik X1.5. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan ke X2 sampai X3 sampai Y. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, kita transform, kemudian compute variable, kemudian target variabelnya X1 diganti menjadi X2, function group sama function and special variabelnya ini tetap. X1.1 ini kita ganti menjadi X2.1. Kemudian X1.5 ini kita ganti menjadi X2.5. Kemudian klik OK. Setelah itu kita transform lagi compute variable. Target variabelnya kita ganti menjadi X3. Klik X3.1, kemudian X2.5-nya kita ganti jadi X3.5. Terus klik OK. Langkah selanjutnya kita jumlahkan Y, variabel Y. Kita ke transform, compute variable, ininya ganti menjadi Y.
Klik OK. Baik, setelah kita menjumlahkan keempat variabel tersebut, kita bisa mengganti desimal ini menjadi 0. Kemudian X2 ini juga menjadi 0. X3 pun menjadi 0. X3 juga menjadi 0. Nah, kemudian kita kasih label di X1 ini, karena data yang saya ambil ini, label dari X1 ini merupakan kualitas dari produk, maka kita tulis kualitas produk. Kemudian X2 ini merupakan promosi, X3-nya ini merupakan desain, dan yang terakhir Y-nya ini merupakan keputusan pembelian. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa lihat data view ya. Hasil dari penjumlahan yang tadi kita jumlahkan bisa kita lihat di data view. Nah, yang ini X1, yang ini udah ada jumlahnya X2, X3, dan Y. Baik, untuk langkah selanjutnya itu kita akan langsung ke ujian pertama, yaitu uji asumsi klasik. Nah, dari uji asumsi klasik ini kita klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear, kemudian dependennya ini kita masukkan variabel Y atau keputusan pembelian tadi, dan independennya ini kita masukkan variabel X, yaitu kualitas produk, promosi, dan desain. Kemudian kita bisa langsung ke statistik. Nah, ini kita di covariance matrixnya kita centang, kemudian collinearity diagnostiknya juga kita centang, kemudian Darwin-Watsonnya kita centang. Klik continue, kemudian diplot. Untuk Y-nya kita isi dengan Jepresin, dan untuk X-nya kita isi dengan Jepred. Nah, untuk standar residual plotnya kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Kemudian kita save. Nah, di save ini kita centang di predicted value, kita klik under standard unstandardized, kemudian yang residual juga kita klik unstandardized. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, untuk melihat hasil dari langkah pertama tadi ya, uji asumsi klasik, kita bisa langsung lihat di output SPSS-nya. Nah, jadi outputnya ini udah kelihatan ya dari variabel setiap ininya. Nah, setelah itu dari langkah selanjutnya itu kita akan menguji heteroskeditas dengan Gletser. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama kita ke analyze, kemudian regression, linear, kemudian pada klik save. Setelah itu yang understanding di predicted values ini kita hilangkan centangnya, kemudian klik continue. Setelah itu klik OK.
Dan nanti hasilnya akan muncul di output SPSS-nya ini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita langsung ke transform, kemudian compute variable. Target variabelnya ini kita ganti menjadi ABS res. Di function groupnya tetap all, tapi di function and special variabelnya kita ganti menjadi ABS. Kemudian kita masukkan yang unstandardized residual 1. Klik, kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau ABSS ini ketika kita menguji ABSS ini maka akan munculnya tuh di input statistiknya ya. Kita cek ya langsung di input statistiknya tersebut. Nah, jadi yang ABSS-nya itu muncul di input statistiknya yang ini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita ke analyze lagi, kemudian regression, linear, kemudian yang dependen keputusan pembiayaan ini kita ganti dengan ABS res. Independennya tetap variabel X tadi yaitu kualitas produk, promosi, dan desain. Desainnya ini kita hilangkan unstandardized dari residual ini. Kemudian klik continue, setelah itu klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan uji Kolmogorov minor. Uji Kolmogorov minor. Nah, langkah-langkahnya itu kita ke analyze, kemudian regression, setelah itu linear, setelah itu ke set, kemudian centang unstandardized di pada kotak residual. Klik continue, setelah itu klik OK. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita langsung ke analyze, kemudian ke non parametric test, legas dialogis, satu sampel KS. Nah, pada tes variabilis ini kita masukkan unstandardized residual 1. Kemudian ini di tes distributionnya kita klik normal, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk uji asumsi pasti ini kita udah melaksanakan semua dari yang tadi ya, uji normalitas, uji heterogenitas dengan grade set, kemudian uji Kolmogorov minor. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menguji uji reabilitas. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita langsung ke analyze, setelah itu ke scale, analyze, reliability analysis. Kemudian di item ini kita masukkan X1 yang ini ya sampai X1.5.
yang ratingnya itu cukup dikosongkan saja. Setelah itu kita langsung ke statistik. Ini yang bagian deskripsi formnya kita checklist semua. Ininya kita di summaries-nya kita klik correlation. Setelah itu kita klik continue. Oke. Hasilnya seperti ini. Begitupun dengan yang X2.1 sampai X2.5 kita lakukan hal seperti tadi. Untuk menguji reliabilitasnya. Jadi reliability. Kemudian ini kita ganti. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Kemudian ke analyze lagi. Scale. Analysis. Kita masukkan X3.1 sampai X3.5. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya tetap sama ya, kita memasukkan yang variabel atau keputusan pembelian. Scale reliability analysis. Pada bagian itemsnya kita masukkan Y. Kemudian klik OK. Nah, selesailah uji reliabilitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan menguji validitas. Nah, gimana cara menguji validitas? Kita langsung ke analyze, kemudian ke correlate, kemudian klik di variate. Nah, variabel 1 ini kita masukkan X1.1 sampai X1.5. Kemudian kita masukkan juga X1 yang sudah dijumlahin, yaitu kualitas produk. Setelah itu kita klik OK. Begitupun untuk X2.1, X2.1 sampai X2.5, kemudian X3.1 sampai X3.5, dan juga Y.1 sampai Y.5 kita lakukan hal seperti tadi untuk menguji validitas dari variabel tersebut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir variabel Y, analyze, correlate, bivariate. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya. Juga variabel Y yang sudah digunakan tadi. Klik OK. Nah, maka selesai, sudah kita menguji correlation. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan menguji hipotesis. Nah, untuk cara menguji hipotesis tersebut kita langsung ke analyze, regression, linear. Nah, untuk ABCD ini kita ganti lagi menjadi keputusan pembelian. Kemudian klik OK. Hasilnya seperti ini. Begitupun langkah selanjutnya itu kita harus menguji hipotesis dari satu-satu variabel. Jadi kita analyze lagi, regression.
linear. Nah kan kalau ini independensinya kita masukkan semua ya, variabel X-nya kualitas produk, promosi, desain. Nah untuk uji hipotesis satu-satunya ini kita uji satu-satu. Jadi yang promosi sama desain kita keluarkan terlebih dahulu. Kita, yang X1 terlebih dahulu yaitu kualitas produk, klik OK. Nah maka hasilnya akan seperti ini untuk menguji hipotesis. Selanjutnya kita ke analyze lagi, regression, linear. Nah untuk kita ganti sama promosi atau X2 variabel independennya. Klik OK. Angka terakhir yaitu analyze, regression, linear. Itu X3-nya yaitu desain. Masukkan ke independent, klik OK. Nah, kita berarti setelah itu maka selesai sudah kita melakukan keempat uji tersebut, yaitu ada uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validasi, dan juga uji hipotesis mengenai langkah-langkah atau tutorial cara mengujinya itu di SPSS seperti tadi yang kurang lebih seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil interpretasi dari skripsi yang saya ambil, dari data skripsi yang saya ambil mengenai data-data tersebut, yaitu ada variabel X, X1-nya itu ada kualitas produk, kemudian X2-nya ada promosi, dan ketiga ada desain. Di mana judul yang saya angkat atau skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh kualitas produk, promosi, dan desain terhadap keputusan pembelian kendaraan Yamaha Mio. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan hasil interpretasi yang saya analisis berdasarkan hasil output statistik tadi. Baik, nah yang pertama ada uji normalitas dari analisis grafik terlebih dahulu. Nah, jadi berdasarkan histogram maupun grafik normal plot dengan variabel dependennya keputusan pembelian dan variabel independennya kualitas produk, promosi, dan desain, dapat disimpulkan bahwa histogram memberikan pola distribusi yang mencek ke kanan dan normal, sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa normal bahwa grafiknya itu normal. Kesimpulannya adalah model regulasi ini sesuai dengan asumsi normalitas. Jadi, nah ini grafiknya ini sesuai dengan normalitas, melenceng ke kanan, dan juga yang grafik ini tuh berdekatan mengelilingi diagonal ini. Kemudian uji Kolmogorov Smirnov, di mana pada data saya sudah memindahkan ya data dari hasil OTSPS ini ke dalam bentuk PDF ini ke dalam hasil saya, di mana hasilnya tuh pada uji Kolmogorov itu menunjukkan nilai asin ini yaitu sebesar 0,200 lebih dari 0,05 yang berarti residualnya normal. Maka dapat disimpulkan model regresi ini sesuai dengan asumsi normalitas atau data normal jika nilai asin lebih besar sama dengan 0,05. Kemudian uji multikolineritas, di mana uji multikolineritas ini kita bisa melihat di variabel PIF. Nah, berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai toleransi di bawah 0,10. Begitupun dengan nilai PIP-nya, tidak ada yang di atas 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terbukti adanya gejala multikolineritas. Kemudian ada uji heterokedasitas, di mana dari hasil SPSS yang saya dapatkan, jadi dari heterokedastisitas ini kita bisa lihat di ini nih, kolom T sama S gini.
Jadi hasil output SPSS-nya itu menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05. Yang berarti keempat variabel bebas tidak mengalami gejala heterokedasitas, atau dengan kata lain, semua variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki variabel yang sama atau homogen. Nah, ini untuk scatter plotnya seperti ini. Kita lihat dari grafik tersebut bahwa titik menyebar secara acak ya. Kita bisa lihat ya bahwasanya titik-titik ini menyebar secara acak di bawah angka 0 pada sumbernya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresif. Kemudian kita akan menguji autokorelasinya. Nah, ini di hasil output SPSS yang saya lakukan ini hasil model Samariati seperti ini. Jadi nilai DW ini nilai Darwin-Watson-nya itu yaitu 1,910. Untuk menentukan keputusan apakah model ini terkena gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan bantuan tabel Darwin-Watson. Nah, ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah sampel 150. Jadi sampel yang saya dapatkan dari skripsi tadi itu jumlahnya ada 150 dan jumlah variabel independennya ada 3. Jadi variabel independennya itu yaitu ada kualitas produk, promosi, dan juga desain. Maka dapat didapatkan batas atasnya itu 1,7741. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari tabel Darwin-Watson. Jadi tabel Darwin-Watson-nya tuh D-nya tuh 1,7741 atau batas atasnya itu 1,7741 dan batas bawahnya itu 1,6926. Maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun signifikan. Dan untuk kedua yaitu uji validitas. Tadi kan uji validitas kita menguji setiap X-nya. Jadi X1.1, X1.2, X1.3 sampai Y1 ya. Nah, ini untuk bagian kualitas produk. Ini untuk tabel kualitas produk. Kemudian ini untuk uji validasi promosi, dan ini untuk uji validasi desain, dan ini untuk uji validasi keputusan pembelian. Nah, nilai percent correlation antara variabel kualitas produk itu kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian ini terhadap total skor konstruk menunjukkan pada tanda bintang 1. Jadi pada tabel ini setiap tabelnya ada yang menyatakan bintang 1 dan ada juga yang menyatakan bintang 2. Nah, apa sih pengertian dari bintang makna dari bintang 1 ini? Jadi bintang 1 ini berarti indikator valid pada level 5%. Dan tanda bintang 2 ini berarti indikator valid pada level 1%. Nah, kita bisa lihat di tabel ini ya, ada tanda bintang. Bintang di sini. Di setiap baik di X1 atau di variabel kualitas produk, promosi, ataupun desain ataupun keputusan pembelian. Untuk langkah selanjutnya itu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator variabel atau konstruk kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Nah, hasil uji reliabilitas dari output SPSS ini seperti ini. Ada Crowns alpha-nya itu 0,07, Crowns alpha based on standardized item 0,0609, and of itemnya 5. Jadi dari hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa keempat variabel atau ketiga variabel tersebut yaitu produk, promosi, desain, keempat ya, berarti 3 variabel independen dan variabel dependen, yaitu kualitas produk, promosi, desain, dan keputusan pembelian adalah reliable karena nilai Cronbach alpha sebesar 0,09 yang ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu analisis uji hipotesis. Jadi hipotesisnya itu dapat disimpulkan seperti ini. H1, kualitas produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. H2-nya itu promosi produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketiganya yaitu desain produk berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, yang pertama dari uji hipotesis ini kita bisa lihat mengenai koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dan menjelaskan variasi-variasi dependen sangat terbatas. Pada output analisis regresi dihasilkan SPSS, koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel model summary. Nah, yang ini model summary ini. Kemudian nilai R2 pada output menunjukkan 0,240. Nah, yang ini adjusted R square menunjukkan 0,20 yang artinya 24,0%. Variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu kualitas produk, promosi, dan desain sebanyak 0,240. Sisanya yaitu sebesar 76% atau 0,76 dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk ke dalam model ini. Kemudian uji simultan atau uji F, di mana uji ini melihat secara pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat pada output SPSS. Uji ini dapat dilihat pada tabel ANOVA. Jadi untuk bagaimana sih cara kita melihat uji simultan ini? Nah, kalau kita pengen melihat uji simultan ini, kita bisa lihat di ANOVA. Di mana saya menyimpulkan bahwasanya dari HO ini kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sedangkan HA-nya itu kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, pada tabel ANOVA di atas ini menunjukkan bahwa angka 0,0 probabilitasnya yaitu 0,00 ya. 0,0. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maka yang kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian ini hipotesisnya ditolak dan HA-nya diterima, yaitu kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat disebutkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan pembelian atau dapat dikatakan bahwa kualitas produk, promosi, dan desain secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir ada uji parsial atau uji T. Nah, dari uji parsial ini kita bisa lihat dari koefisiennya. Dari ketiga variabel independen yaitu kualitas produk, promosi, dan desain ini ternyata hanya variabel kualitas produk yang signifikan pada A sama dengan 5%. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasi ketiganya. Jadi kita bisa lihat dari probabilitasnya, di mana probabilitas kualitas produk ini 0,00, kemudian promosi 0,460 dan desain 0,072. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi dan desain secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, akan tetapi kualitas produk secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tutorial uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji validitas, dan uji hipotesis. Begitupun dengan hasil interpretasinya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan secara baik dan juga bisa dilakukan diikuti secara dengan mudah oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.